sahabat Kompas.com, kasus COVID-19 di Indonesia kembali menunjukkan peningkatan. Pada Sabtu 22 Januari 2022, tercatat ada penambahan 3.205 kasus. Angka ini merupakan penambahan kasus tertinggi selama 3,5 bulan terakhir. Adapun DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang kasus harian COVID-19. Tak hanya kasus harian, pasien di Wisma Atlet Kemayoran pun terus bertambah. Pada Kamis 20 Januari 2022, terdapat penambahan 264 pasien baru. Sehingga, kini total pasien yang dirawat di Wisma Atlet mencapai 2.636 orang. Meningkatnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta diakibatkan oleh penularan varian Omikron. Hingga Sabtu 22 Januari 2022, jumlah kasus Omikron di DKI Jakarta mencapai 1.313 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebagian besar pasien Omikron merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menekan tren peningkatan kasus. Riza pun mengingatkan mengenai potensi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron. Lonjakan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga Maret 2022. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas. Indonesia mencatat kasus kematian akibat Omikron untuk pertama kalinya pada Sabtu 22 Januari 2022. Kementerian Kesehatan melaporkan ada 2 pasien Omikron yang meninggal dunia. Salah satu pasien terpapar varian Omikron melalui transmisi lokal, sementara 1 pasien lainnya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut kedua pasien tersebut memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Sebelum meninggal dunia, gejala utama yang dialami kedua pasien adalah sesak napas. Diketahui, salah satu pasien yang meninggal dunia sudah divaksin COVID-19 2 dosis, sementara 1 pasien lainnya belum divaksin sama sekali. Seiring dengan lonjakan kasus COVID-19, epidemiolog Diki Budiman menyarankan pemerintah agar kembali meningkatkan ketentuan untuk bekerja dari rumah. Pemerintah juga disarankan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Tak hanya itu, Diki menilai pemerintah juga harus menggencarkan kembali pelaksanaan vaksinasi untuk lansia. Pasalnya, cakupan vaksinasi kelompok lansia masih rendah, padahal kelompok usia ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pemerintah akan tetap memberlakukan PPKM. Meski demikian, pembatasan ini akan menyesuaikan dengan keadaan kasus di tiap wilayah. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.